Oke, kemarin kan itu ya ada tugas dan alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan ya. Dan rencananya kan tadi di awal mau ada satu orang presentasi. Tapi karena waktunya sudah termakan 30 menit, nanti presentasinya kita batalin aja ya. Tapi nanti tetap tugasnya saya periksa satu-satu. Eh, eh ada chat. Tugasnya tetap saya periksa satu-satu. Terus tadi apa tuh saya lupa. Oke, oh iya, gimana kabarnya ya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sekarang minggu kedua ya. Minggu kedua, sekarang materinya tentang determinan matriks. Yang pertama, ini ada definisi ya. Definisi matriks. Determinan dinyatakan sebagai jumlahan semua hasil kali dasar bertanda dari matriks persegi A. Selanjutnya, determinan dari suatu matriks biasanya dinotasikan seperti ini. Ya, ini biasanya pakai determinan A atau apa sih harga mutlak dari matriksnya. Itu ada tanda dari determinan. Sebelumnya kan pas di sekolah pasti sudah mendengar determinan matriks ya. Biasanya ngitung 2 kali 2, 3 kali 3. Biasanya sampai situ ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah menghitung determinan lebih dari 3 kali 3. Biasanya 2 kali 2, kita pakai rumus A D min BC gitu ya. Nah, selanjutnya kalau 3 kali 3 biasanya kita pakai metode Sarus. Yang itu yang apa yang dikali yang diagonal dikalikan terus nanti dikurang sama diagonal yang berlawanannya. Itu ada metode Sarus. Nanti gimana pas di kuliah ini nanti kita akan membahas gimana kalau matriksnya ukurannya lebih dari 3 kali 3. Nanti ada dua metode yang kita akan gunakan. Yang pertama metode ekspansi kofaktor dan metode namanya reduksi baris. Nah ini ya tekniknya 2 kali 3, 2 kali 2, Sarus, ekspansi kofaktor, dan reduksi kolom dan baris. Nah, determinat sendiri, ingat ya, matriksnya itu harus matriks persegi. Ya, tidak bisa yang ukurannya tidak sama. Misalnya ukurannya 3 kali 2, itu tidak bisa dicari matriksnya. Ukurannya harus sama. Banyaknya kolom sama banyak baris itu harus sama. Nah, sebagai contoh, ini kita punya contoh matriks ukuran 2 kali 2. Nah, dengan mudah kita tahu bahwa rumus matriks 2 kali 2 gini ya. Kalau kita punya matriks X, yang mana matriks X ini adalah entry-entry-nya A, B, C, D. Ya, ini matriks X. Dan kalau kita ingin mencari determinannya, maka determinan X ya, ini sama dengan AD min BC. Nah, seharusnya ini sudah itu ya, seharusnya ini sudah dua kepala gitu untuk yang rumus 2 kali 2 karena cukup mudah untuk menentukan matriks determinan untuk matriks ukuran 2 kali 2. Tinggal pakai rumus ini, AD min BC. Misalnya kita contoh punya matriks X yang ini ya, X yang pertama, 5, 4, 2, 3. Tinggal pakai rumus AD min BC, nanti tinggal dikurai bawah 5 kali 3, dikurangi 4 kali 2. Nanti hasilnya dapat 7. Nah, selanjutnya, untuk yang matriks yang kedua, kita punya matriks X yang entry-nya min 12, 5, 2, dan 3. Ini X-nya. Dengan mudah juga kita bisa menentukan matriks X-nya. Dengan mudah kita bisa menentukan determinan X-nya itu AD min BC, berarti 12 kali 3 dikurangi dengan negatif 5 kali 2. Nanti dapatnya itu hasilnya sama dengan negatif 2, 6. Nah, ini untuk yang 2 kali 2. Nah, selanjutnya untuk yang 3 kali 3, ini namanya metode Sarus ya. Nah, ini cukup unik gitu ya untuk 3 kali 3, yang mana yang pertama kita menambahkan 2 kolom pertama ya di bagian sini ya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. 2 kolom pertama kita tulis ulang di bagian belakangnya. Ya. Nah, selanjutnya tunggu. Ini indeksnya salah ya. Ini 31, ini 32. Nah,
Selanjutnya kita buat garis di setiap diagonal. Ini misalnya ini diagonal pertama, diagonal kedua, sama diagonal ketiga. Begitu juga yang berlawanannya, yang ke atasnya, yang satu, kedua, sama yang ketiga. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, yang mana? Yang ke bawah ini, yang tandanya merah, apa ya? Yang tandanya merah ini, yang tandanya merah ini tandanya positif gitu, yang tandanya merah positif. Nah, sementara yang tandanya biru, ya, yang ke atas dari pojok kiri bawah ke kanan atas itu tandanya negatif. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan. Yang positif dulu ya, A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 sampai A13 sampai negatif A13, A22, dan 31. Ini ada rumus untuk determinan 3 kali 3 dengan metode Sarus. Nah, ya. Sebagai contoh, ini ya contoh. Contoh, kita punya matriks A yang ukurannya 3 kali 3, yang entry-entry-nya seperti ini. 414, 233, dan 716. Ini matriks A. Nah, selanjutnya, dua kolom pertama ini kita tulis di sebelah kanannya. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita bikin panah diagonalnya. Nanti dapat yang pertama ini ya, 436, 137, 412. Selanjutnya 213, 134, dan 641. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. 4 kali 3 kali 6 ditambah 1 kali 2, 1 kali 3 kali 7 sampai bla 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 dikurangi dengan 6 kali 2 kali 1. Yang mana hasil ini sama dengan negatif 7. Ini untuk matriks yang ukurannya 3 kali 3. Ya. Gimana kalau 4 kali 4 ya? 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 ini tidak bisa pakai Sarus ya. Tidak pakai metode Sarus tidak bisa. Karena Sarus ini khusus gitu untuk ukuran 3 kali 3. Nanti kalau 4 kali 4 kita bisa pakai metode yang lain ya, yang akan dibahas setelah ini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk matriks ukuran 2 kali 2 sama 3 kali 3. Oke, kalau belum ada, lanjut ya. Nah, ini ada namanya untuk metode baru metode untuk menghitung determinan itu menggunakan ekspansi kofaktor ya. Nah, ini bila kita punya matriks A yang berujung sangkak, maka minor elemen yang disimbolkan dari M ini ya didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang ada setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan ya. Ini untuk yang pertama-tama ya, di ekspansi kofaktor kita harus tahu matriks minornya dulu ya. Minornya terlebih dahulu. Misalnya dengan cara kita bisa menghilangkan satu baris sama satu kolom. Nah, ya. Sebagai contoh, kita punya matriks ini ya, kita punya matriks. Nah, di sini kita ingin mencari tahu minor 11. Minor 11 itu adalah baris pertama sama kolom pertama kita hilangkan. Ya. Nanti tinggalnya ini. Ya. 4871. Nah, 4871 ini ya. Yang ini kita cari determinannya ya. Nanti dapat bahwa hasil minor dari 11 itu adalah negatif 52. Nah, kita juga bisa mencari minor yang lain. Contoh kita bisa mencari minor 22 ya. Minor 22 ini adalah dengan cara menghilangkan baris kedua sama kolom kedua kita hilangkan. Nanti sisanya ini 1, 1,
9, 3, 1. Ya. Ini disusun sesuai sama ininya ya, sama letaknya. 1, 9, 1 kan di sebelah kiri atas, terus sebelahnya lagi 9, bawahnya 3, bawahnya 1. Jadi ini ya. Nah, selanjutnya dari matriks yang sudah kita punya ini ya, matriks minor 22 ini, kita cari determinannya. Ya, berarti dengan mudah dapat determinannya itu sama dengan min 26. Ini ada determinannya. Selanjutnya untuk kalau kita ingin mencari minor 23 ya. Minor 23 ini angkanya masih sama. Berarti baris kedua sama kolom ketiga kita hilangkan. Nah, nanti sisanya tinggal ini. 1437. Ya, 1437 ini kita dapat. Nanti setelah kita dapat matriks minor dari 23 ini ya, kita cari determinannya. Berarti dapat hasilnya negatif 5. Nah, itu angka untuk mencari minor dari suatu matriks. Ya, nanti dengan cara yang sama ya, nanti kita dapat minor 31, itu 2, minor 21, min 59, sampai minor 33, yaitu negatif 4. Ini ada minornya. Oke, sampai sini dulu. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana mencari minor dalam suatu matriks? Belum, Pak. Ayo, silakan, Bagas. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan maksudnya, belum. Pak. Oke, ya. Adakah yang mau pertanyaan? Kalau belum ada, gimana kalau kita punya matriks 4x4 gitu ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Ini ya. Ini misalkan matriks 4x4. Ya. Matriks 4x4, kita cari minornya. Misalnya kita ingin mencari minor 1, 1. Ya. Berarti kan baris pertama sama kolom pertama kan dihilangin ya. Nanti diperoleh 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, dan 16. Ini ya, ini kan dari ukuran 4x4 kita minorkan jadi ukurannya 3x3. Nah, karena minor 1, 1 itu artinya determinan dari ini ya. Nah, determinan dari ini, maka kita juga harus mencari determinannya ya. Determinan dari ini kita cari karena kan ini masih ukurannya 3x3. 3x3 nanti bisa pakai sarus atau bisa pakai ekspansi kofaktor lagi. Nah, nanti ukuran 3x3 bisa seperti itu, bisa pakai sarus atau bisa pakai ekspansi kofaktor lagi. Nah, itu untuk yang 4x4. Nanti untuk yang 5x5 juga sama. Yang 5x5 nanti kita punya minor yang ukurannya 4x4. Nah, karena minor 4x4 itu artinya determinan dengan ukuran 4x4, nanti 4x4 lagi, kita dapat minornya lagi, dan seterusnya. Nah, jadi untuk ini ya, untuk ekspansi kofaktor, untuk dimensinya lebih banyak, gitu ya, misalnya semakin banyak dimensi matriksnya, ya, atau ukuran matriksnya semakin tinggi, nanti untuk perhitungannya juga akan cukup panjang gitu, untuk menghitung menggunakan ekspansi kofaktor untuk mencari minornya. Nah, ada dulu yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa dulu tadi? Jika nanti kan misalnya Pak dicari minor 1-1 dari matriks 5x5. Ya. Itu setelah kita dapat matriks 4x4-nya juga kita minorkan lagi terhadap 1-1. Ya, betul. Minorkan lagi 1-1. Oh, oke. Ya, makanya itu semakin besar ya, sama-sama. Semakin besar dimensi matriksnya, menghitungnya juga akan semakin panjang.
Pak. Iya, silakan. Berarti hasilnya itu berarti kayak dikali gitu Pak, digabung kemudian dikali begitu atau bagaimana? Mana? Mohon maaf tadi putus-putus. Setelah bertemu satu-satu, terus kan sisanya 4 kali 4. Nah itu kan nanti Ya, dieliminasi lagi, jadi tinggal 3 kali 3. Nah nanti hasil dari determinannya itu nanti dikali sama kofaktor sebelumnya sama sebelumnya lagi begitu Pak. ya dikali ya. Tapi ini nanti pembahasannya setelah ini ya untuk tindak lanjutannya. Ini ya. Nanti ini hanya mencari minornya dulu. Oh iya, sama-sama. Ini hanya mencari minornya dulu ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, di dalam metode ekspansi kofaktor kita akan tahu ada namanya itu elemen kofaktor. Ya, elemen kofaktor ini rumusnya ini. Nah, Cij sama dengan negatif I plus J minor IJ ya. Nah, di sini diperhatikan ya. Min 1 I plus J ini ya. Ini tanda kofaktornya ya. Kalau I plus J-nya ya, I plus J-nya ini genap ya, maka ini dapat hasilnya 1 ya. Tapi kalau I plus J-nya ganjil, nanti tandanya ini jadi negatif 1 ya. Nah, ini tanda untuk kofaktor ya. Sehingga kalau kita ilustrasikan dalam satu matriks, I itu ya, baris ke I, J itu kolomnya. Nah, misalnya ini ya, ini kan baris ke 1, I-nya 1 sama J-nya 1 ya. Nah, sehingga kalau tanda kofaktornya berarti 1 tambah 1, 2 ya. Kan 2 ya. 2 itu genap, maka ini jadi positif. Ya. Terus sebelahnya yang ini I-nya 2, J-nya 1. Kalau dijumlahin kan ganjil ya. Tebak ya, I-nya 1, J-nya 2. Kalau dijumlahkan kan ganjil. Karena ganjil, maka min 1 pangkat ganjil akan hasilnya min 1. Maka ini tandanya negatif. Dan juga selanjutnya, ini akan selang-seling. Berarti ini sini positif, negatif, sama positif. Begitu juga yang kolomnya juga. Karena di sini sudah positif, maka yang di bawahnya pasti negatif. Positif sama negatif. Ini tandanya, ini baru tanda elemen dari kofaktornya. Nah, untuk mencari elemen kofaktor, rumusnya ini ya. Cij sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minor IJ. Nah, misal ya, tadi sudah di awal ya, kita tahu minor 11 negatif 52. Nah, sekarang kita ingin mencari elemen kofaktor satu-satunya, C1-1-nya. Berarti pakai rumus min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan dengan minor 11. Ya. Nanti didapat hasilnya min 52. Selanjutnya, untuk yang minor 22, kita tahu bahwa hasilnya itu negatif 26. Sehingga untuk mencari C22 ya, atau elemen kofaktor baris kedua kolom kedua, ini sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 2 dikalikan dengan M22 atau minor dua-duanya. Nanti dapat hasilnya negatif 26. Begitu juga yang 23. Kita tadi di awal sudah dapat negatif 5. C23-nya ya, kita peroleh dengan ini ya. Min 1 pangkat 2 plus 5 dikalikan dengan M22. Min 1 dikalikan negatif 5. Hasilnya dapat 5. Ya. Begitu juga dengan yang lain ya. Ada C12 dapat 22, C13 dapat 2, sampai C33 dapat 4.
Nah, elemen kofaktor ini ya, C11 sampai C33 bisa kita satukan ke dalam matriks. Nah, matriksnya seperti ini, sesuai dengan urutan. Nah, matriks ini namanya adalah matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor ini gunanya biasanya ya untuk mencari inverse. Ini ada biasanya. Nah, kalau determinan kita hanya pakai barisnya saja atau pakai kolomnya saja. Pilih salah satu. Tapi kalau untuk matriks semuanya kita pakai ya. Lanjut. Nah, ini ekspansinya. Nah, selanjutnya sekarang setelah kita dapat elemen kofaktornya, sekarang kita ingin mencari determinannya. Untuk mencari determinan, misalnya kan diberikan matriks A ukurannya n kali n, di mana determinan matriks A dapat dihitung dengan menggunakan ada dua cara ya. Ada yang sepanjang kolom atau sepanjang baris. Nah, kita bisa pilih salah satunya saja. Kalau sepanjang kolom, rumusnya ini ya, determinan A sama dengan A1J, C1J, tambah bla 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 sampai ANJ, CNJ. Untuk yang sepanjang baris, A1, AI1, CI1 ya, ditambah bla 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 sampai AIN, CIN. Nah, ini untuk yang sepanjang baris sama kolom. Saya tunggu ya, tulisannya kekecilan ya. Zoom-nya gimana ya? Zoom-nya gimana? Saya kompet, eraser, Zoom-nya gimana lagi? Kemudian. Wah, bisa. Ya, lanjut ya. Sebagai contoh, ya, misalnya kita ingin mencari determinan matriks A yang ukurannya 3x3 ya. Nah, ini ukurannya 3x3. Nah, untuk menggunakan ekspansi kofaktor, kita bisa pakai satu baris yang mana saja. Mau baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga. Nanti hasil determinannya akan tetap sama, ya. Nah, di sini saya contoh pakai baris pertama, ya. Nah, sehingga untuk rumusnya, karena saya pakai baris pertama, rumus determinan seperti ini. Determinan A sama dengan A11, ini A11, dikalikan C11, ya. A12, sini A12 dikalikan C12 ditambah A13 ya, tambah A13 dikalikan C13, yang mana C11, C12 dan C13 ini tadi ya rumusnya yang tadi di awal ya, CIJ sama dengan min 1 ditambah J dikalikan M1IJ. Nah, karena ini ya, terus selanjutnya C11 ini bisa kita ini ya dipecahkan seperti ini. Nah, C12-nya seperti ini dan C13-nya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan ya. Tinggal kita masukkan nilainya A11 sini 3. Sini kan min 1 pangkat genap ya, masih dikalikan 1, dan M11 berarti kan M11 apa deh, ya M11 kan baris pertama sama kolom pertama dihilangin ya, nanti sisanya ini min 4, 3, 4, 2. Yang mana ini ya. Nah, yang ini kita cari determinannya. Nanti didapat determinannya sama dengan negatif
4. Selanjutnya A12 di matriks hasil nilainya 1 dikalikan tandanya karena di sini pangkatnya ganjil akan bertanda negatif ya. Selanjutnya M12 berarti baris pertama kolom kedua dihilangkan, nanti sisanya ini ya, min 2, 3, 5, dan 2. Nah, ya, ini selanjutnya ya matriks yang minor yang kita punya ini M12-nya kita cari determinannya. Determinannya didapat hasilnya negatif 11. Selanjutnya A13 ya. A13 karena di sini 0, maka sini 0 ya. Terus tandanya sini pangkatnya positif, pangkatnya genap, maka di sini jadi 1. Dan M13 berarti baris pertama sama kolom ketiga dihilangkan. Nanti sisanya ini. Min 2, 4, 5, dan 4. Nanti ini dicari determinannya. Nah, karena di depannya ada 0, kan berarti dikali 0 ya. Apapun yang dikali 0 pasti hasilnya 0. Maka ini akan hasilnya sama dengan 0. Maka sisanya ini ya. Min 12 ditambah 11. Hasilnya dapat negatif 1. Ini untuk yang kita pakai baris, 1 baris ya. Kalau pakai baris kedua juga akan sama, nilainya negatif 1. Dan baris ketiga juga sama, nilainya akan negatif 1. Mungkin kalau ada yang beda mungkin ya. Nah, mungkin kesalahan dalam perhitungan, biasanya begitu kalau beda nilainya. Biasanya pasti sama. Nah, selanjutnya tadi kita pakai baris, sekarang kita pakai kolom ya. Angkanya tetap sama. Pertama kita tentukan kolom mana yang mau kita pakai. Di sini saya pakai kolom yang Bapak ini kolom pertama ya. Kita pakai kolom yang pertama. Nah, maka nanti rumus determinannya ya. Nah, determinan A sama dengan A11 untuk yang ini. A12 untuk yang bawahnya, A21 untuk yang bawahnya, dan A13 untuk yang bawahnya juga. Nanti A11 dikalikan C11, ditambah A12 dikalikan C21, dan A31 dikalikan C31. Yang mana C11, C21, dan C31 angkanya tetap sama ya, sama seperti sebelumnya. Sini rumus C11 ya, min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan minus 11. Untuk yang A21 min 1 pangkat 2 tambah 1 dikalikan M21. Dan untuk yang 31 min 1 pangkat 3 per 1 dikalikan M31 ya. A11-nya tadi udah 3, A21 negatif 2, dan A31-nya 5. Nah, selanjutnya M11 ya. M11 tadi di awal sudah dapat ini ya. Selanjutnya M21-nya. M21 berarti baris kedua, kolom pertama dihilangkan. Berarti sisanya ini. Nanti dapat ini ya. Ini kita cari determinannya. Determinan ini sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk yang M31. M31 ini berarti baris ketiga, kolom pertama dihilangkan. Nanti sisanya ini. Ya, 01, min 4, dan 3. Nanti ini dicari determinannya, hasilnya dapat 3. Selanjutnya tinggal kita hitung ya. 3 dikali negatif 4, ditambah 2 dikali negatif 1, ditambah 2 kali negatif 1 kali negatif 2, ditambah 5 kali 1 kali 3. Nanti dihitung hasilnya dapat negatif 1. Hasilnya sama saja ya. Mau pakai baris, mau pakai kolom, tetap hasilnya nilai determinannya akan sama saja. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ya, Izin silakan. bertanya, Pak. Ya, Jadi ya, dalam mengerjakan soal nanti dipilih salah satu saja, Pak. Baris ya. atau kolom gitu. Ya, dipilih salah satu saja. Kalian juga harus periksa entry dari matriks itu sendiri ya.
Apakah kalau misalnya kita pakai baris pertama, ngitungnya lebih mudah, ataukah kita pakai baris kedua juga sama, ngitungnya lebih mudah. Diperhatikan juga, jangan ngasal ngambil, karena kalau biasanya kalau misalnya biasanya ada, dan biasanya kalau yang banyak nol ya, yang entry-entry-nya satu baris itu banyak nol, biasanya yang sering dipilih. Karena kan kalau banyak nol, biasanya kan nanti kan nilai A ini ya, nilai entry-entry dari A-nya kan nol, kalau dikalikan nol kan tetap nol. Biasanya sih gitu, cari yang paling banyak nolnya. Gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ingat ya, ini ya, ini kan 3 kali 3 ya ukurannya. 3 kali 3, di sini kita punya minor 2 kali 2. Kalau kita di sini 4 kali 4, ini di sini minor kita ada 3 kali 3. Ya. Nanti dari 3 kali 3, kita pakai rumus ekspansi lagi untuk cari determinannya apa. Dan seterusnya. Maka semakin besar dimensinya atau ukuran matriksnya, nanti minor yang ini ya, yang minor pertama sini akan dimensinya juga mencarinya juga akan cukup panjang. Kebayang kan ya? Kalau 5 kali 5 nanti kita punya minornya 4 kali 4. Minor 4 kali 4 artinya kan determinannya yang 4 kali 4, berarti kita cari lagi determinan 4 kali 4-nya pakai rumus ekspansi kofaktor. Dan seterusnya. Ya gitu ya, semakin ya agak semakin panjang gitu rumusnya. Ya begitulah ekspansi kofaktor. Ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ini baru berapa ya? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Ini metode kedua ya, dengan cara mereduksi baris atau kolom. Tujuan dari reduksi baris atau kolom ini mengubah matriks menjadi matriks diagonal segitiga atas atau segitiga bawah. Ya, agar mudah dihitung determinannya. Misalnya kita punya ini ya, kita punya matriks A. Ini misalkan nilainya bukan diagonal atau bukan diagonal, bentuknya itu bukan diagonal segitiga atas atau segitiga bawah. Nanti kita reduksikan ya, nanti dapat matriks baru yang mana nanti bentuknya misalnya segitiga atas gitu ya. Segitiga atas kayak gini ya, segitiga atas, segitiga bawah atau diagonal. Mereduksi ini ya, ini seperti OBE. Cara mereduksikannya sama seperti OBE, tapi di sini ada persyaratan khusus. Kan kalau OBE dikalikan dengan skalar, ditukar barisnya, atau dijumlahkan dengan kelipatan baris yang lain. Itu sama konsepnya sama seperti OBE, tapi nanti ada syarat khususnya ya. Nanti kita akan bahas. Yang pertama, ya ada teorema ya. Jika A ada matriks persegi yang mengandung sebaris atau sekolom bilangan 0, maka determinan A-nya sama dengan 0. Misal kita punya contoh, ini matriks A, ya. Diperhatikan baris ketiganya. Ini kan 0 semua ya. Kalau kita pakai teorema ini, maka nanti determinan A-nya sama dengan 0. Langsung 0 ya. Buktinya seperti apa di sini ya? Saya pakai ekspansi kofaktor, saya pakai baris ketiga, baris yang ada 0 ya. Berarti kan ekspansinya itu kan A31 C31 tambah A32 C32 tambah A33 C33. Yang mana kita tahu A31, A32 dan A33-nya itu 0. Ya. Karena nilai A-nya 0, maka kan kalau misalnya kita hitung ya, ini kita hitung pasti hasilnya sama dengan 0. Ya. Begitu juga yang kolom ya. Misal kita punya matriks B, yang paling mudah aja ya, 2 kali 2 aja, 1, 0.
min 4, 0. Ya. Ini kita punya matriks B yang ukurannya seperti ini. Nah, ini kan ada satu kolom ya, yang isinya 0 semua. Nanti kalau kita ingin mencari determinannya, nah, pakai teorema ini, nanti dapat determinan B. Ini akan sama dengan 0. Ya. Karena ada 0, ada satu baris yang isinya 0 semua, atau yang ada satu kolom yang isinya 0 semua. Selanjutnya ada teorema, jika A ada matriks persegi, maka determinan A akan sama dengan determinan A transpos. Ya, tadi ini di awal ya, matriks A-nya matriksnya sama saja ya, 310 bla 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 sampai 542. Yang mana kita tahu tadi determinan matriks A-nya ini sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita pakai terus selanjutnya matriks A-nya kita transposkan. Ya, kita transposkan, nanti diperoleh hasil transposnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ingin mencari determinannya, di sini saya pakai ekspansi kofaktor ya. Nah, saya pakai baris pertama. Nanti baris pertama A11 ditambah A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13. Yang mana penjabarannya seperti ini ya. A11 bla 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 sampai M13. Ini untuk M11-nya, M12 dan M13. Nanti dihitung, ternyata hasilnya tetap didapat negatif 1. Nah, ini untuk ternyata determinan A akan sama dengan determinan A transpos. Nah, selanjutnya, jika A adalah matriks segitiga atas atau bawah yang ukurannya N kali N, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry diagonal utamanya. Yang mana determinan A sama dengan A11 dikalikan A12 dikalikan A13 dikalikan bla 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 sampai ANN. Nah, sebagai contoh ya. Ini kita punya matriks A ya. 3 kali 3. Nah, karena matriks A ini adalah bentuknya matriks segitiga atas, pakai teorema ini ya, berarti kita boleh determinannya dengan mudah ya. Tinggal kita mengkalikan entry-entry pada diagonal utamanya. Jadi A11 dikalikan A12 dikalikan A13. Ya. Nah, atau bisa kita pakai ini juga. Sebagai pembandingan ya, kita pakai metode ekspansi kofaktor. Di sini saya pakai kolom ke-1. Ya, nanti rumusnya seperti ini ya. Karena pakai kolom pertama, maka A11 C11 ditambah A21 C21 tambah A31 C31. Nah, yang mana ya? Kita tahu ya A21 dan A31 itu 0. Ini ya, maka kan hasil ini kan pasti hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, nanti tinggal sisanya ini. A11 dikalikan min 1 pangkat 1 tambah 1. Dikalikan M11. Satu-satunya ini ya. Ini ada M11. Maka A11 dikalikan, ini kan tandanya positif ya. Terus dikalikan dengan M11. M11-nya determinan dari ini. Determinan dari ini kan, karena 2 kali 2, maka diperoleh hasilnya A22, A33. Nanti tinggal dikalikan dengan A11. Nah, maka diperoleh determinan A-nya yang sama dengan A11, A22, dan A33. Ini ada rumus ini untuk determinan yang matriks segitiga atas. Yang segitiga bawah juga sama ya angkanya. Mau pakai ekspansi kofaktor, mau pakai salus, ya itu akan tetap sama saja untuk membandingkan. Tapi cukup pakai teorema ini sudah membantu banyak banget ya untuk mencari determinan yang bentuknya segitiga atas atau segitiga bawah. Tunggu.
Nah, ini contoh ya. Ini ada contoh. Kita punya matriks A. Ya. Nah, ini kalau diperhatikan segitiga atas ya. A-nya sudah segitiga atas. Nah, maka kalau jika ingin mencari apa itu determinan dari matriks A, ya berarti tinggal kalikan entry-entry pada diagonal utamanya. 9 dikali 1 dikali min 2. Nanti dapat ini ya, negatif 18. Nah, begitu juga dengan B. Ya. B ini ada matriks segitiga bawah. Kalau kita perhatikan ya, segitiga bawah, pakai teorema yang tadi, maka kita cukup mengkalikan entry-entry pada diagonal utamanya saja. Min 2 dikalikan 11 dikalikan 3. Nanti dapat hasilnya negatif 66. Tunggu dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ini ada teorema ya. Jika A bintang adalah matriks yang dihasilkan bila suatu baris dari matriks A dikalikan dengan skala K, maka determinan A bintang ini akan sama dengan K kali determinan A. Nah, maksud dari sini ya, kita misalnya gini ya, kita punya matriks ya. Kita punya matriks A. Nah, misalnya 1, 2, 0, 1. Ya. Terus selanjutnya, baris pertama kita kalikan dengan 2. Gitu ya. Berarti kan hasilnya dapat A bintangnya gitu ya. Matriks A yang baru 2, 4, 0, 1. Nah, sehingga kita cari determinannya. Nah, determinannya nanti 2 kali 1 dikurang 2 kali. Sama dengan 2. Ya kan? Determinan ini sama dengan 2 kan? Karena di sini kita pakai K-nya. K-nya 2 ya. Karena kita kali baris pertama dengan 2. Sehingga nanti K sama dengan determinan A-nya. Determinan A di sini kan di awal sini kan sudah dapat 1. Dikalikan 2. Nanti hasilnya determinan yang baru akan dapat 2. Nah, ilustrasinya seperti ini. Selanjutnya yang kedua, jika A bintang adalah matriks yang dihasilkan bila 2 baris di matriks A ditukar ya. Nanti ada penukaran baris ke berapa dengan baris ke berapa. Maka determinan A bintang sama dengan negatif determinan A. Ini adalah untuk determinan mencari determinan A bintangnya ya. Sebagai contoh, ini ya A-nya ini. Di sini baris pertama kita tukar dengan baris kedua. Ya, nanti dapat hasilnya gini ya, yang baru 01 01 ya, 1. Ya, bukan. 112 ya. Nanti dapat determinannya. Determinannya dapat berapa? Negatif 1 ya. Nah, sampai sini masih kebayang kan ya? Kalau misalnya ada 2 baris yang ditukar, maka determinannya mati bertanda berlawanan dari determinan awalnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika A bintang ada matriks yang dihasilkan bila kelipatan suatu baris ditambahkan pada baris yang lainnya, maka determinan A bintang sama dengan determinan A. Kita masih sama ya, pakai ini aja 2 kali 2. 1, 2, 0, 1. Nah, selanjutnya ya, misalnya
baris kedua kita tambahkan dengan baris pertama. Nanti diperoleh 1, 2, 1, 3. Ya. Selanjutnya kita cari determinannya. Nanti dapat 1 kali 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, gitu ya. Itu hanya sebagai contoh ilustrasi saja untuk yang bagi ke 3 kali 3. Maka kalau misalnya ada suatu baris dijumlahkan dengan keripatan baris yang lainnya, maka determinan akan tetap sama. Nah, dari sini ya, dari poin 1, 2, 3 kan mirip OBE ya. Ini seperti OBE kan ya. Kalau kita perhatikan ini seperti OBE. Ya. Seperti OBE ya. Ada yang dikalikan, suatu baris dikalikan skala, ada yang ditukar, sama ada yang dijumlahkan keripatan lainnya. Nah, ini mirip-mirip dengan OBE. Nah, contoh, ini contoh ya. Nah, kita punya matriks A-nya ini ya. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini ada matriks A yang kita punya. Ya. Nah, di contoh pertama, ini kan baris pertama dikalikan dengan K. Nanti dapat matriks yang barunya seperti ini. Nah, ya, sehingga kalau ingin mencari nilai determinannya, maka ini sama dengan K dikali dengan determinan yang lama. Ini matriks yang lama ya. Nah, contoh yang kedua ini baris ketiga kita tukar dengan baris kedua. Ya. Ini ada matriks A bintangnya misalnya gitu ya. Ini A bintangnya. Nah, nanti determinannya maka dikalikan dengan negatif determinan matriks yang lama ya, yang sebelum dioperasikan. Sama yang ketiga juga sama ya. Yang ini baris pertama dikalikan dengan keripatan baris ketiga. Nah, ini tetap nilai determinannya ternyata tetap sama ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya saat ini? Pak, saya izin bertanya untuk yang ya. terakhir itu maksudnya gimana Pak? Tadi diulang. Nah, untuk yang bagian ketiga ya, ini matriks A bintangnya. A bintang ini ternyata ada operasinya. Operasinya yaitu baris pertama yang ini ya. Kita perhatikan baris pertama, ternyata baris pertama ini adalah B1 tambah K B3. Ya. Ternyata setelah ini kita udah dapat ya. Ini matriks yang terbarunya. Selanjutnya dari matriks yang terbarunya ini kita cari determinannya. Ternyata nilai determinannya sama saja dengan nilai determinan dari matriks yang sebelumnya. Yang sebelum kita kasih operasinya. Gitu. Gimana? Oke, Pak, terima kasih. Iya, Sudah sama-sama. jelas. Oke. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, jika pengurangan antar baris di matriks itu menghasilkan baris 0, berarti otomatis matriksnya determinannya 0. Kalau misalnya, kalau semuanya 0 gitu ya, itu otomatis 0. Misalnya satu baris 0 semua, itu otomatis 0. Tapi ada yang tidak 0 dalam satu baris itu belum tentu 0. Ya, misalkan, ya, sama-sama, misalnya kan 1, 2, 1, 0. Ya, ini kita OB gini kan, B3 dikurangi B1. Ya, nanti dapat B3-nya 1, 2, 0, min 2. Nah, perhatikan ya, baris kedua ini kan tidak 0 semua ya. Ini nanti belum tentu sama dengan 0 ya. Harus kita hitungkan berapa dulu. Ini dapat hasilnya negatif 2. Tapi kalau kita operasikan ternyata terdapat satu baris itu isinya 0 semua. Ya, itu udah pasti determinannya sama dengan 0.
Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mungkin tidak, Pak. Oh, mungkin tidak ya. Oke. Tunggu. Oke, ini ilustrasi ya. Kita punya matriks A bintang adalah hasil kali suatu garis dikalikan dengan skalar. Ingat ya, skalarnya ini tidak sama dengan 0 ya. Asalkan tidak sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 kan pasti hasil kalinya itu 0 semua. Kalau 0 semua kan udah pasti otomatis 0 gitu ya determinannya. Tapi di sini kita cari nilainya yang tidak sama dengan 0. Contohnya ya, kita punya matriks A ini ya, ini matriks A dan ini determinan dari matriks A-nya. Selanjutnya, baris pertama kita kalikan dengan K. Dan ini ada matriks A bintang. A bintangnya ini kita cari determinannya. Ini determinan A bintangnya seperti ini ya. Determinan A bintang. Nah, karena setiap suku memuat K yang sama, ini ada K, sampai sini juga ada K. K di sini bisa kita keluarkan. Ya, dikalikan dengan yang sisanya aja gitu. Dikalikan dengan yang ditinggal selain K-nya. Dikalikan dengan ini. Ya. Yang mana? Yang ini ya. Yang ini kita tahu bahwa ini adalah rumus dari determinan A. Nah, sehingga diperoleh bahwa determinan A bintang ya, A bintang yang mana baris pertama kita kalikan dengan K gitu ya, maka diperoleh hasilnya sama dengan K dikali determinan A. Nah, ini untuk yang A bintang. Ya. Selanjutnya, ini contoh ya. Ini kita punya matriks A. Tadi di awal sudah ya, kita pakai matriks yang sama. Nah, determinannya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, diperhatikan baris kedua. Nah, baris kedua di sini kan dikali min 1 ya. Min 1 dikali baris kedua. Nanti dapat 2, 4, min 3. Sisanya yang lain tetap sama ya. 3, 1, 0, 4, 5. 5, 4, 2 tetap sama. Nah, selanjutnya nanti kita hitung ya pakai teorema yang kita punya bahwa determinan A bintang akan sama dengan K dikali determinan A. K yang kita pakai di sini min 1 ya. Dikalikan dengan determinan A. Determinan A tadi sudah dapat negatif 1, maka negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, itu ilustrasi contohnya. Nah, selanjutnya yang B, ini matriknya salah ya. Matrik yang B salah. Tunggu. Contohnya berarti misalkan baris ketiga ini kita kalikan dengan berapa ya? Kita kalikan dengan 3 ya. Nanti dapat matriks yang barunya 1, min 2, 3, 6, 7, min 1, min 9, 3, dan 12. Ya, ini adalah B bintangnya. Nah, pakai teorema sebelumnya, kalau misalnya kita ingin mencari determinan dari B bintang, ya, ini kan sama dengan K dikali determinan B. Nah, K-nya di sini kita pakai K-nya 3 ya. 3. Terus determinan B-nya berarti 1, 5, 2. Ya, nanti dapat hasilnya sama dengan 4, 5, 6. Nah, itu. Ini untuk yang itu ya, apa? Dikalikan ada satu baris dikalikan dengan skala tak 0. Contoh yang lain, apa ini? Matriks A bintang dihasilkan dengan 2 baris yang ditukar. Ya, maka determinan A bintang akan sama dengan determinan A. Yang negatif determinan A. Ini A-nya tetap sama ya, contohnya.
yang mana determinan A-nya ini sama dengan negatif 1. Selanjutnya, baris pertama kita tekar dengan baris ketiga. Ya. Nanti determinan A-nya ya, nanti dihitung secara mandiri saja ya untuk membuktikan apakah benar apa tidak. Maka determinan A bintang sama dengan negatif determinan A. Determinan A-nya ini negatif 1, maka negatif dari negatif 1 hasilnya dapat 1. Ya. Ini apa yang ditukarkan antara dua baris. Selanjutnya, jika matriks yang dihasilkan suatu baris ditambahkan dengan kelipatan baris yang lainnya, maka determinan A bintangnya akan sama dengan determinan A. Ini kita punya determinan A-nya ya. Ternyata A di sini ada matriks segitiga atas. Segitiga atas yang mana hasil segitiga atas itu determinannya berarti perkalian entry pada diagonal utamanya. Berarti 2 dikali 1 dikali 2. Hasilnya dapat 4. Nah, selanjutnya kita kasih operasi yang mana baris ketiga ditambahkan dengan 2 baris pertama. Ya, nanti baris ketiganya berubah seperti ini. Ya, yang tadi 002 menjadi 4 min 6 dan 12. Nah, selanjutnya kita cari determinannya. Berarti kan kalau cari determinannya 2 min 3, 0, 1, 4 min 6. Ini berarti 24. 3 kali min 3 kali min 6. 3 kali 3 kali 4. 26. Tambah 36. Terus yang ini 0 ya, tambah 0. Dikurangi 4 kali 1 kali 5, 20. 6 kali negatif 6 kali negatif 3 kali negatif 2 min 36, dan yang ini pasti hasilnya 0 tambah 0. Ini kalau kita jumlahkan nanti dapat hasilnya 4. Tetap sama ya. Lanjut lagi, gitu ya. Nah, ini kita punya contoh. Contoh ya. Nah, kita punya matriks A, ini ya. Ini kita punya matriks A, ukurannya 3 kali 3. Nah, dari matriks A yang kita punya, ini kita mau mereduksi barisnya supaya bentuknya segitiga atas. Ya, segitiga atas. Gitu ya. Segitiga atas. Nah, langkah yang pertama, ya, dari matriks A yang awalnya tidak segitiga atas, kita ubah menjadi segitiga atas supaya perhitungan determinannya lebih mudah. Yang pertama, nah ini ya, perhatikan. Baris kedua kita tukar dengan baris pertama. Ya, karena ada penukaran baris, maka di sini di awal kita tandaikan kita kalikan dengan negatif karena ada pertukaran baris. Nah, selanjutnya ini ya, diperhatikan baris pertama. 3 min 6 sama min 9. Kalau 3 min 6 sama min 9, kalau kita perhatikan itu kan kelipatan 3 ya. Ini kan 3 kali 1, 3 kali min 2, sama 3 kali 3. Ya. Karena baris pertama itu ada kelipatan 3, maka 3 yang di sini ya, ini bisa kita keluarkan menjadi sini. Maaf ya, putus-putus. Maaf. Lanjut lagi ya. Tadi sampai mana tuh? Oh ya, sampai sini ya. Karena baris pertama ini ada kelipatan 3, yang mana 3 di sini adalah 3 kali 1,
negatif 6 itu adalah 3 kali negatif 2, 9 itu ada 3 kali 3. Nah, kelipatan 3 ini bisa kita keluarkan, kita taruh di depannya. Berarti min 1 dikalikan 3. Nah, untuk yang baris pertama, nah, karena 3 di sini sudah keluar, ya, maka sisanya kita tulis di sini 1, negatif 2, dan 3. Nah, dari sini, selanjutnya, karena tadi tujuan utama kita ada membuat segitiga atas, maka ini kita harus nolkan. Ya, di sini kita nolkan, berarti baris ketiga dikurangi dengan 2 baris pertama. Nanti dapat baris tiganya seperti ini. Ya. Nah, yang mana kalau kita jumlahkan dengan kelipatan suatu baris, nilai determinannya akan tetap sama. Maka di sini tetap negatif 3, sama di sini juga tetap negatif 3. Ya. Nah, selanjutnya, tujuan utama kita mau bikin segitiga atas. Maka ini supaya jadi segitiga atas, berarti 10 di sini, ya, harus kita nolkan dengan cara baris ketiga dikurangi 10 baris kedua. Nanti dapat baris ketiganya seperti ini. Ya. Yang mana kalau kita pakai operasi ini, ya, ini itu tidak mengubah nilai determinannya. Maka ini akan tetap negatif 3 depannya. Nah, selanjutnya, karena di sini sudah bentuknya segitiga atas, ya, sudah segitiga atas, maka dengan mudah kita cari nilai determinannya dengan cara mengkalikan entry-entry pada diagonal utama. Berarti 1 dikali 1 dikali negatif 5. Berarti dapat ini, ya, hasilnya 165. Nah, itu adalah nilai dari determinannya. Adakah yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, tetapi kalau untuk matriks 3x3, seumpamanya soalnya tidak ada ketentuan yang menggunakan reduksi baris itu boleh memakai yang seharus tadi kan, Pak? Gimana? Putus-putus, mohon maaf. Kalau 3x3, seumpamanya tidak ada perintahnya untuk menggunakan reduksi baris, berarti kan boleh menggunakan yang metode seharus tadi. Iya, bebas. Kalau tidak ada perintahnya, bisa pakai metode yang lain. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Adakah lagi yang mau ditanyakan? Yang masih bingung? Saya, Pak. Ya, silakan. Halim. Misalnya Pak, misalnya baris pertama itu bisa dibagi 3. Nanti kan seluruh matriksnya dikalikan 3 determinannya. Kalau misalnya ada baris lain yang bisa dibagi 3 lagi, berarti 9 ya, Pak, pengalinya. Iya, betul. Misalnya 9. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi ya, misalnya kita punya A, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang mana? Baris pertama kita kalikan 2, sama baris kedua kita kalikan 3. Berarti kan hasilnya dapat 24, 9, 12. Nah, untuk mencari determinan ini, ya, untuk mencari determinannya, kalau kita pakai rumus bisa pakai teorema tadi, ya, berarti kan 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan determinan A-nya. Nah, ya, karena 2 kali 3 ini karena baris pertama kita kalikan 2, sama baris kedua kita kalikan 3. Seperti itu. Ya, bisa. Lagi kah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Kalau misal ya, Ya, ya. kalau misal angkanya itu dikali gitu, berarti nanti depannya dikali sama setengah gitu ya Pak. Misal kayak dikali 2, nanti berarti depannya dikali setengah gitu. Ya, depannya kali setengahnya betul. Ya, ya. Terima Seperti kasih ini ya. Pak. Ya, sama-sama. Ini kan di depannya dikali 3 ya, maka di sini yang di atas kita bagi sama sepertiga semua. Gampangnya seperti itu kita. Dibagi sepertiga, 1 dibagi sepertiga, dikali sepertiga atau dibagi 3 gitu ya. Negatif 2 dibagi 3, 9 bagi 3, 3. Ya, gitu. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Pak, nah izin bertanya lagi, itu yang dapatnya Yes. minus yang di matriks kedua itu yang udah diubah B2 ke B1 itu kan ada minus-minusnya di depannya, itu dapatnya dari mana tadi? Ini ya, minus ini ya, negatif ini ya. Ya. Ini kan itu ya. Apa? Karena karena ada pertukaran baris. Kan tadi di awal determinan A bintang kan akan sama dengan negatif determinan A. Nah, negatif determinan A di sini ini efek dari adanya baris yang ditukar. Makanya di sini kita tahu, sini kita tambahin sini negatif. Kita kalikan dengan negatif Baik, di Pak. awalnya. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Bisa. Lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak Pak, ada, izin mengkonfirmasi. Iya. Kak, Silakan. tanya. Itu kan dia pakai segitiga atas. Misal kalau pakai segitiga bawah ataupun segitiga atas, itu tetap sama ya, Pak, jawabannya? Ya, tetap sama saja. Kalau mau diubahkan, ya sama-sama. Kalau Terima mau kasih. Iya, sama-sama. Kalau ini kan tujuan saya kan mau mengubah ke segitiga atas. Nanti tetap sama saja kalau mau diubah ke segitiga bawah, akan sama saja nilai determinannya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ya, kita lanjut ya. Ini ada contoh lain ya. Nah, contoh ini kita menggabungkan metode reduksi baris sama ekspansi kofaktor. Itu bisa kita gunakan sekaligus gitu. Nah, nggak hanya sampai akhir kita gunakan ekspansi, ini bisa kita sering-seringkan gitu ya. Misalnya angka pertama pakai reduksi baris, selanjutnya pakai ekspansi, dan sebaliknya juga. Ya, ini kita punya matriks A yang ukurannya 4x4. Nah, diperhatikan 4x4. Nah, di sini ya, yang pertama, baris pertama saya kurangi dengan 3 baris kedua. Selanjutnya, baris ketiga saya kurangi dengan 2 baris pertama. Dan baris keempat saya kurangi dengan 3 baris kedua. Ya. Nah, nanti didapat hasilnya seperti ini. Ini baris pertama yang baru. Ini baris pertama yang ketiga, dan ini baris pertama, ini baris yang keempat. Ya. Ya. Dan ingat, karena menjumlahkan dengan kelipatan suatu baris itu tidak mengubah nilai determinan, maka nilai determinan ini akan tetap sama dengan nilai determinan ini. Ya. Nah, selanjutnya, sini ya, karena di sini sudah ada banyak nol-nol, saya pakai ekspansi kofaktor kolom pertama. Ya. Saya pakai ekspansi kofaktor kolom pertama, nanti dapat rumus determinannya seperti ini. A11 C11 ditambah A21 C21 ditambah A31 C31 tambah A41 C41. Yang mana kita tahu ya,
A11, A31 sama A41 itu sama dengan 0, maka akan sisa ini saja. Ya, akan sisa ini. Akan sisa ini saja. A21, C21. Kan? Selanjutnya A21, C21 kita jabarkan. A21 dikalikan negatif 1 pangkat 2 tambah 1 dikalikan minor 21. Ya. Ini karena ganjil, ya berarti negatif ya. A21-nya kita pakai yang baru ya. Kita pakai matriks yang ini, yang terbaru. Bukan yang di awal, tapi yang terbarunya. A21 ya, A21 di sini 1 ya. Dikalikan dengan di sini negatif 1 dan M21. M21 berarti baris kedua kolom pertama dihilangkan. Ya, jadi sisanya ini. Min 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, dapat 0. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya, ini kan nilai matriks ya, yang ukurannya 3 kali 3. Ini kita bisa bebas milih metode apa aja. Mau pakai ekspansi lagi boleh, atau mau pakai reduksi baris juga boleh. Ya. Sebelum itu, ini ya, 1 dikali negatif 1. Negatif ya, di depannya sudah negatif. Nah, selanjutnya di sini saya pakai baris ketiga, saya tambahkan dengan baris pertama. Ya, sehingga baris ketiganya baru tetap sini. 093. Yang mana ya, kalau kita menggunakan operasi ini ya, menjumlahkan dengan kelipatan suatu baris, nilainya akan tetap sama determinannya. Maka determinan ini akan sama dengan determinan ini. Ya. Nah, selanjutnya dari sini ya, kita pindah ke bawah. Nah, sini negatif, dikalikan sini saya lanjut pakai ekspansi kofaktor. Saya pakai kolom pertama ya. Bebas saja ya, mau pakai kolom kedua, pakai kolom ketiga boleh. Baris pertama, baris kedua sama baris ketiga boleh. Tapi di sini saya pakai yang kolom pertama karena paling banyak memuat 0 ya, karena lebih mudah perhitungannya. Maka dapat determinan A sama dengan negatif di sini, kita tulis di sini ya, dikalikan dengan yang determinan 3 kali 3-nya. A11, C11 ditambah A21, C21 tambah A31, C31. Nah, yang mana? A21, A31 itu nilainya 0. Maka akan sisanya ini ya. Akan sisa C1, A11, C11. Setengah 1 ya. Tadi sampai mana tuh? Oh ya, ini karena 0, ini berarti 0 ya. Berarti sisanya A11, C11. A11 ini ya, negatif 1 ya. Adalah matriks yang terbaru. Bukan matriks yang sebelumnya, tapi matriks yang terbaru. Matriks yang terbaru kan ini ya, A1. Min 1, C11 ini ya, min 1 dipangkatkan 1 tambah 1 dikalikan dengan M11. M11 berarti ini ya, baris pertama sama kolom pertama hilang. Sisanya ini. 3393. 3393 ya. Maka diperoleh ya, sini negatif, A11 negatif 1 dikalikan dengan minor 1-1-nya. 3393. Ini determinannya hasilnya sama dengan, ini kan ini positif ya pasti, dikalikan dengan ini, hasilnya dapat negatif 18. Oke, sampai sini dulu yang mau ditanyakan. Ya, jadi di sini kita bebas ya. Mau pakai satu metode saja atau bisa kita menggabungkan metode itu juga bisa untuk mencari nilai determinannya.
Kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Ini ada sifat-sifat determinan. Determinan KA, yang mana K-nya skala tak 0, ini sama dengan K pangkat N, determinan A. Ya. N di sini ya. N di sini adalah ordo dari A-nya. Ukuran dari A-nya berapa? Misal kita punya A, 3, 2, 0, 1. Ya. Selanjutnya kita punya K. K-nya itu 3 ya. Maka KA 9, 6, 0, 3. Yang mana determinan A-nya ya. Determinan A-nya determinan KA-nya ini ya, nanti hasilnya dapat 27. Nah, seperti ya. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, berarti kan K-nya di sini 3. Nah, di sini N-nya, N-nya ordo ukuran dari matriks A-nya berapa? Di sini karena 2 kali 2, maka di sini pangkat 2 dikalikan dengan determinan A. Nah, determinan A di sini 3 ya, dapat 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Nanti hasilnya dapat tetap 27. Ya. Nah, sifat yang kedua, determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Sifat yang ketiga, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Sifat yang keempat, jika A ada matriks diagonal, maka determinan A sama dengan A11 dikali A21 dikali A33 dikali sampai ANN. Nah, yang mana rumus ini ya? Ini sama saja seperti itu ya. Segitiga atas maupun segitiga bawah. Ya. Ternyata sama saja ya. Maka dari sini ya, dari poin keempat ini ya, kita tahu bahwa kalau kita punya matriks diagonal itu akan sama dengan perhitungannya akan sama dengan perhitungan pada saat matriks segitiga atas atau segitiga bawah untuk mencari nilai determinannya. Poin yang kelima ya, determinan A sama dengan determinan A transpose. Tadi di awal sudah ya. Yang keenam, jika A ada matriks persegi yang memuat 2 baris atau 2 kolom yang bersaling yang berkelipatan gitu ya, maka determinan A sama dengan 0. Nah, sebagai contoh ya, misalnya kita punya matriks A-nya yang pertama 1, 1, 1, 1. Nah, perhatikan ya, baris dia beda 1, 2, 1, 2. Ya. Nah, diperhatikan ya, baris pertama kan sama-sama baris kedua ya. Maka di sini otomatis determinan A akan sama dengan 0. Ada baris yang sama. Begitu juga yang kolom. Misalnya kita punya B 1, 3, 1, 1, 3 gitu ya. Ya gitu ya. Misalnya ini kan kalau dilihat dari kolom pertama sama kolom kedua kan sama ya. Maka ini secara otomatis determinan B-nya akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya misalnya kita punya A 1, 2, 3, 6. Nah, ingat ya, perhatikan ini A 1, 2, 3, 6. Yang mana baris pertama ini sama dengan 3 kali baris kedua ini sama dengan 3 kali baris pertama ya. Kalau kita perhatikan. Ya kan? Nah, karena adanya kelipatan dalam suatu matriks ya, baris kedua itu adalah 3 kali dari baris pertama. Nah, karena ada kelipatan, maka determinan A ini akan sama dengan 0.
Begitu juga dengan yang matriks B-nya. Misalnya kolom ya, misalnya yang paling mudah aja 3 kali 3 aja dulu. 1 min 2, 2 min 4. Ya, yang mana kalau kita perhatikan ya, 1, 2 min 2, 4, ya, ini kan sama aja kolom kedua itu sama dengan 2 kali kolom 1. Yang mana itu ada kelipatannya. Maka nanti dapat determinan B juga hasilnya sama dengan 0. Ini masuk poin dari poin ke 6 ini ya, poin yang ini. Selanjutnya, jika determinan A-1, A-1 sih. Determinan A inverse akan sama dengan 1 per determinan A. Ini untuk determinan inverse gitu. Selanjutnya, misal A1, A2 dan sampai AN dan B ada matriks N kali N ya, yang berbeda hanya salah satu baris atau kolomnya saja. Katakan baris ke I dan baris ke J. Dan misalkan baris ke I dari B diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian pada baris ke I dari A, maka berlaku determinan B adalah jumlahan dari determinan A1, A2, sampai AN. Sebagai ilustrasi, contoh ini ya, kita punya 3 matriks A, B, C. Yang mana matriks ini hanya berbeda pada baris keduanya saja. Ya. Baris pertama sama baris ketiga sama, hanya berbeda pada baris kedua. Dan juga di sini ya, C di sini, baris kedua C di sini adalah jumlahan dari baris kedua A ditambah baris kedua B. Ya, misalnya A ini kan sini berapa ya? 5, 2, 0, min 4, 3, 1. Ini kalau kita jumlahkan 1, 5, 1. 1, 5, 1 ini kan sama dengan C ya. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari determinan ya, ini di awal kita sudah dapat determinan A-nya sama dengan 32. Di awal sudah dapat determinan B-nya sama dengan 44. Kalau kita ingin mencari determinan C, berarti pakai yang ini, pakai sifat ini, maka tinggal kita jumlahkan saja determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Hasilnya sama dengan 12. Ini juga sama ya. Kalau kita hitung manual, hasilnya juga dapat 12. Nah, sifat ini ya. Sifat ini hanya berlaku pada satu baris atau satu kolom yang sama. Kalau ada 2 baris atau 2 kolom yang sama, ini tidak bisa dipakai ya. Yang ini tidak bisa dipakai. Ini hanya berlaku untuk satu baris atau satu kolom yang sama saja. Lebih tidak bisa dipakai. Oke. Ini ada apa? Responsi ya. Sebagai syarat daftar hadir. Ini kita punya matriks A yang ukurannya 5 kali 5. Di sini bebas ya, mau pakai metode apa aja, mau pakai reduksi baris boleh, pakai ekspansi boleh. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau udah selesai bisa langsung upload ya ke Google Classroom, dan yang sudah selesai bisa langsung izin ya untuk meninggalkan kelasnya. Untuk izin untuk meninggalkan Zoom. Oke. Adakah yang mau ditanyakan?